Halo, saya dengan Ferdi Hasan. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga baik. Dan di kesempatan kali ini saya sudah membuat janji khusus dengan Profesor Amin Subandrio. Beliau adalah pakar mikrobiologi klinik di Indonesia yang kebetulan, makanya kami berjanjian di Rumah Sakit Pondok Indah. Beliau juga merupakan konsultan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Banyak hal yang ingin saya tanyakan, mungkin ini juga mewakili pertanyaan banyak pasien dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Ini tentunya selama masa pandemi ini perannya signifikan dan banyak sepertinya modifikasi dan juga inovasi yang telah dilakukan oleh Prof dalam tentunya proses pencegahan penyebaran COVID-19 di Rumah Sakit Pondok Indah Group ini. Mungkin bisa diceritakan di kesempatan ini, Prof. Ya, jadi COVID ini memang membuat kita semuanya harus pertama menerapkan dengan lebih ketat, tapi juga ada beberapa hal yang tadinya tidak diterapkan jadi harus diterapkan. Contohnya adalah ketika Mas Ferdi tadi mau masuk di lobi, kan harus antri. Betul, antrinya ada tidak boleh pengecekan suhu, terus ditanya pertanyaan-pertanyaan, ya, apakah ada batuk, demam, pilek, dan lain sebagainya. Ya, semua kan ditanya, jadi suhunya di-scan otomatis, kemudian ditanyakan batuk, pilek, demam. Nah, kemudian mereka yang sudah lolos dari screening pertama kasih itu. Ada, saya dapat ini, stiker hijau. Stiker hijau itu diharapkan selama pengunjung itu berkeliaran di dalam lingkungan rumah sakit sebaiknya tetap dipakai. Karena kita bisa mengetahui ini sudah di-screen apa belum. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke dalam lobi. Pasti juga ada yang berbeda kan, yang dulunya kita pencet-pencet tombol lift. Bahkan dari masuk parkir tadi saya sudah tidak bersentuhan tuh, Prof. Nah, ya itu. Untuk ngambil tiket kan biasanya tekan tombol tuh. Betul. Ya. Karena satu tombol itu sehari bisa disentuh oleh ratusan mungkin ribuan orang. Betul, betul. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau seseorang yang jarinya tercemar, kebetulan ada virusnya, dia pencet tombol itu, kemudian pengunjung berikutnya dia pencet. Nah, itu bisa menjadi sumber penularan yang sangat efektif. Ya, kemudian misalnya tangan itu menyentuh mata dan sebagainya. Betul. Jadi dari awal kita sudah cegah. Ya. Jadi kita menghindari semua orang, pengunjung maupun staf rumah sakit, menghindari mereka menyentuh benda-benda di tempat umum. Dan tentu kita selalu mengingatkan kalau terpaksa menyentuh, ya harus rajin-rajin cuci tangan. Betul. Terutama kalau mau makan atau menyentuh apapun yang ada di muka, itu sebaiknya cuci tangan. Nah, kita lihat di beberapa titik kita sudah sediakan juga antiseptik, ya, jadi ada dispenser antiseptik, itu setiap saat para pengunjung dipersilahkan untuk menggunakannya. Prof, kembali ke pertanyaan saya nih, kan anak saya yang nomor 2 nih, yang pasang kawat gigi itu loh, Dok, kan harus kembali untuk konsultasi nih ke klinik gigi. Boleh mungkin diceritakan juga oleh Prof kira-kira langkah pencegahan apa yang telah dilakukan agar kami ini pasien merasa nyaman gitu, Prof? Ya, pelayanan di klinik gigi juga sudah diatur sedemikian rupa. Kembali mulai dari ruang tunggu, kemudian counternya dengan tempat pendaftaran dan sebagainya, itu sudah sama seperti counter di tempat lain. Tapi di ruang dokter gigi itu juga sudah diatur sedemikian rupa mulai dari aliran udara. Ya, jadi kita atur aliran udara itu tidak muter di situ saja. Jadi virusnya kalau ada virus tidak terkonsentrasi di situ, akan dihisap keluar dan kemudian akan menggunakan filter tertentu untuk memastikan virusnya tidak pindah ke ruangan lain ataupun tidak menyebar. Kemudian dokternya juga kita sudah lengkapi dengan APD, alat pelindung diri yang memadai. Kita tahu prosedur gigi itu bisa menimbulkan aerosol. Ada satu rekomendasi sebelum dilakukan prosedur gigi, pasien itu harus diperiksa, dipastikan tidak reaktif. Apakah ada ruang isolasi juga di sini, Prof? Ya, ruang isolasi itu sebenarnya sudah dimiliki oleh Rumah Sakit Pondok Indah ini sejak lama. Jadi kami sudah punya prosedur, semua pasien yang diduga mengalami infeksi yang bisa ditularkan melalui airborne, jadi melalui udara,
itu harus ditempatkan di ruang isolasi Oke. sampai dia terbukti sembuh, dan ruang isolasi itu sudah disiapkan demikian rupa memenuhi persyaratan internasional tentunya, termasuk perbedaan tekanan. Jadi tekanannya harus tekanan negatif. Oke. Antara koridor dengan ruang antara sampai ruang pasien dirawat, Iya. ya, itu tekanannya secara bertahap menurun. Oke. Ini untuk menjamin bahwa udara dari ruang perawatan pasien tidak kembali ke koridor, tidak menulari ke tempat-tempat lain. Oke. Dan itu dipantau terus oleh teknisi. Jadi ditempatkan alat namanya magna helix itu, ada yang bisa kita monitor. Oke. Betul nggak nih tekanannya berbeda? Kalau sampai tekanannya sama saja, itu sudah alert. Jadi perawat yang melihat itu harus segera melaporkan. Oke. Dan itu secara berkala harus diawasi, dipantau. Jadi belajar banyak, dapat ilmu nih kita dari Prof nih, Prof. Kalau mau cek mandiri, Prof, untuk COVID-19 bisa ya, Prof ya? Iya, saat ini Rumah Sakit Pondok sudah menyediakan fasilitas itu. Drive-thru ada, Prof? Drive-thru ya justru itu yang sangat memudahkan, membuat pasien tetap nyaman, dan yang penting adalah aman. Betul, Ya, setuju. itu yang paling penting. Dan penerapan protokol, inovasi dan modifikasi ini kan Rumah Sakit Pondok Indah Group ini ada 3 tempat. Pondok Indah, di mana saat ini kita berada, di Puri Indah, dan juga di Bintaro. Semuanya sudah menerapkan protokol yang sama ya, Prof ya? Ya, tentu di ketiga fasilitas itu kami menerapkan standar yang sama. Oke. Ya, jadi baik di Rumah Sakit Pondok Indah, yang Puri Indah dan juga Bintaro itu semua standarnya sama. Oke. Jadi semua protokol juga sama. Jadi pasien yang mau berobat di sana apa di sini itu tidak perlu khawatir, kita menerapkan standar yang sama. Standar yang sama. Baik, kalau begitu Prof, terima kasih banyak untuk penjelasannya, untuk waktunya, menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang telah saya berikan, dan mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan yang ada di benak pasien dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Sehat selalu, salam hormat untuk keluarga, dan untuk Anda, terima kasih banyak sudah mendengarkan perbincangan saya dengan Prof Amin. Mudah-mudahan juga menjawab berbagai pertanyaan yang ada di benak Anda. Salam sehat dari kami berdua, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu.